Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan di rumah masing-masing. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Menyembah kita yang luar biasa bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kita siap menyembah Tuhan di tempat ini, di rumah masing-masing. Dengan penuh kerendahan hati kita mau datang di bawah kakinya, menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku panjatkan kudusanmu. Saat ku sembah, ku
berterima kasih Tuhan. Bahwa penyertaan-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami mau naikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Dan semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah Tuhan. Juga kami di sini yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Juga Tuhan hamba-Mu sebentar yang akan bawa kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar semuanya boleh berjalan menurut kasih dan pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam tangan pimpinan-Mu Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bersorak-sorai menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai puji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Mari coba ada di rumah kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
sejahtera. Haleluya. Amin, amin. Kita akan disuruh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang di rumah, mari saudara kita berdiri. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami kuat karena ada firman Yesus yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami sanggup menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami baik-baik saja. Oh haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu kepada hamba-Nya. Silakan. Mari kita berdoa. Sungguh kalau kami ada sampai hari ini, semuanya bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami masih bernapas, bukti kebesaran Tuhan. Itulah sebabnya tidak hentinya kami terus mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bahkan tidak hentinya kami tetap beribadah di rumah kami, dan kami percaya Engkau hadir di rumah kami Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menggenapi firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-31. Maaf, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini berbicara mengenai anugerah Tuhan bagi orang yang menantikan Dia. Anugerah Tuhan bagi orang yang menantikan Dia. Sebenarnya ayat ini lahir ketika bangsa Israel menanti-nantikan pembebasan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari pembuangan di Babel, saudara, kurang lebih 70 tahun. Sementara juga di Yerusalem
kota ini sudah hancur. Mereka menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan. Bukankah saat ini juga kita sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan atas bangsa kita, khususnya di dalam pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita tetap mencari Tuhan, kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan di akhir zaman ini. Dan biarlah ini menjadi suatu sikap di dalam hidup kita, bagaimana terus kita menantikan Tuhan secara terus-menerus. Karena seringkali, saudara, orang hanya menantikan Tuhan, mencari Tuhan saat butuh pertolongan, saat butuh kesembuhan, saat butuh berkat-berkat Tuhan, baru kemudian mereka datang kepada Tuhan, mereka menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang sikap hidup yang seperti ini, yang sewaktu-waktu, insidental saja. Nanti kalau ada masalah baru datang sama Tuhan, nanti ada pergumulan baru mohon pertolongan Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan di sini berbicara tentang orang yang terus-menerus berharap kepada Tuhan, orang yang terus-menerus percaya kepada Tuhan, orang yang terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud di dalam Mazmurnya yang pasal ke-30, 130 ayat 6 katakan bahwa jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, kalau kita pernah ronda malam, saudara, itu waktu itu terasa memang panjang dan cukup melelahkan, saudara, karena kita harus berjaga-jaga, kita harus jalan, kita menjaga keamanan untuk di daerah kita. Apalagi bagi seorang prajurit, siapa tahu ada musuh yang datang menyelinap, saudara. Hari itu hari terasa jadi panjang, menantikan matahari terbit itu, menantikan datangnya pagi itu, saudara. Kita tidak tahu sampai berapa lama wabah ini, tetapi yang kita tahu bahwa kita terus berharap, kita terus mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Tetapi yang jelas, setelah pertolongan Tuhan datang nanti, COVID-19 ini selesai, saya harap kita tetap setia mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, menantikan Tuhan ini juga sebenarnya berbicara menantikan Tuhan kedatangannya yang kedua kali. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus, saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan dan gempa di berbagai tempat. Yesus sudah menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya. Bagaimana nanti ada orang yang mengatakan, mengatasnamakan dia ada Mesias palsu, saudara. Ada deru peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Ada kelaparan. Ada satu yang tak disebut, tetapi di versi bahasa Inggris di King James ada namanya palesis, wabah seperti corona ini, saudara. Di sini hanya disebutkan kelaparan dan gempa. Sebenarnya di bahasa Inggris ada satu yang disebut wabah. Ada sampar, saudara.
penyakit menular seperti ini, kekasih Tuhan. Dan itu mulai terjadi sekarang. Dan kalau kita baca di Wahyu pasal 6 tentang meterai yang akan dibuka, bagaimana Matius pasal 6 itu Wahyu pasal 6 ada 6 meterai pertama yang dibuka. Pertama tentang kuda putih, itu tentang Mesias palsu memang. Orang yang mengendarainya saudara pakai baju putih, tetapi diberikan juga ada mahkota, tapi dia pegang panah. Itu bukan gambaran Tuhan Yesus bilang pegang panah, enggak saudara. Materi kedua berbicara tentang kuda merah yang mengambil damai sejahtera, dan kemudian banyak orang mengalami mati, meninggal, dibunuh saudara, berbicara tentang peperangan. Kuda hitam tentang timbangan, tentang ekonomi dunia. Tetapi saya tidak akan jelaskan ini lebih panjang karena hari ini saya tidak berbicara tentang akhir zaman. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, sebenarnya hari-hari ini kita sudah mulai masuk gitu. Walaupun kembali ke dalam Matius 24, firman Tuhan katakan, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Barulah permulaan, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak lama lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Hari Kamis depan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan salah satu pesan Tuhan ketika dia naik, bahwa sebagaimana dia naik, dia juga akan datang kembali. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kembali saudara bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput setiap kita, menjemput setiap orang-orang yang menantikan kedatangan Dia. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi di dalam apa anugerah Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, kalau kita kembali di dalam Yesaya 40, orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru, dan kemudian digambarkan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, anugerah pertama yang kita alami bahwa kita akan mendapatkan kekuatan baru dan digambarkan seperti burung raja wali. Saya suka sekali kalau berbicara tentang penggambaran burung raja wali, karena memang burung raja wali ini menggambarkan keberanian dan kekuatan yang burung-burung lain sulit untuk memiliki seperti apa yang dimiliki oleh burung raja wali. Tingginya saja bisa sampai hampir 1 meter, sudah dikasih Tuhan. Bentangan sayapnya kurang lebih 2,5 meter. Belum lagi kalau satu kali dia terbang itu bisa sampai 1000 km, saudara. Kekuatan sayapnya itu. Nah, firman Tuhan katakan, hidup kita digambarkan seperti itu ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Karena walaupun burung raja wali dia terbang tinggi saudara, ada badai yang biasa dia lewati, tapi dengan kekuatan sayapnya dia dapat lalui itu. Kita ikut Tuhan tidak berarti bahwa tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada badai. Tetap ada saudara. Tapi bedanya, kalau kita hidup di dalam menantikan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ibarat HP yang tiap hari harus dicas untuk isi lagi saudara. Kalau tidak, HP-nya akan mati. Dia harus dicas untuk dapatkan kekuatan baru, untuk dapatkan energi baru. Nah, hidup kita di dunia ini kan kita panas saudara. Kita nggak diciptakan di dalam
kedagingan kita ini, di dalam kepanaan kita ini saudara, kita nggak diciptakan hidup kita akan stabil terus. Kita nanti tambah lama tambah tua. Itulah sebabnya kenapa kita harus juga dicas oleh Tuhan, diberikan kekuatan baru. Untuk apa? Untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini yang waktunya nanti juga ketika kita akan kembali di rumah Bapa. Tetapi setidaknya selama kita di dunia ini, kita selalu dicas oleh Tuhan, dapat kekuatan baru. Mau dicas oleh Tuhan, amin. Mau mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, nantikan Tuhan. Efesus 6 katakan bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa? Kalau kita kuat, maka kita dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena iblis sekarang dengan segala intimidasinya berusaha membuat kita menjadi lemah, berusaha membuat kita menjadi mundur. Dan salah satu dari Matius 24 itu ciri di akhir zaman, banyak orang akan murtad, banyak orang tinggalkan Tuhan. Dan saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Saudara kuat. Kenapa kita kuat? Karena hidup kita terus mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan setiap hari. Keluarga kita kuat menantikan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa orang anugerah Tuhan bagi orang yang menantikan Dia. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan juga menanti-nantikan saatnya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kita ini sudah menantikan Tuhan, nih, pertolongan Tuhan. Tuhan juga sedang menantikan saatnya di mana Dia bangkit, di mana Dia menyatakan pertolongannya kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, kenapa? Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbagai orang yang menanti-nantikan Dia. Maksudnya begini, saudara. Kita menantikan pertolongan Tuhan, tetapi satu sisi juga Tuhan juga sedang menanti-nantikan waktunya. Karena Tuhan juga berjalan dan bergerak di dalam waktunya Bapa. Semuanya harus berjalan dalam rencana Bapa yang begitu indah. Sama seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapa juga menantikan kedatangan anak yang hilang ini. Sampai hari ini pun Bapa juga Tuhan kita di dalam Yesus Kristus sedang menantikan bagaimana pertolongannya. Tuhan itu pertolongannya nyata di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Artinya saudara, Tuhan tahu orang-orang menantikan Dia. Jelas beda saudara. Jelas beda orang-orang yang terus menantikan Tuhan, berharap sama Tuhan, dengan orang yang hidupnya Senin Kamis. Artinya mau-maunya beribadah, mau-maunya berdoa, mau-maunya puasa. Dengan orang-orang yang memang mau tunjuk di bawah pimpinan Tuhan, di bawah pimpinan Roh Kudus, bagaimana mau hidupnya terus takluk di dalam kebenaran Tuhan, mau terus datang beribadah, berdoa, menyembah Tuhan. Akan ada perbedaan, saudara. Keselamatan berbicara tentang kasih karunia, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena jerih payah kita. Tapi ketika Tuhan bangkit menolong kita nanti, hendak menyayangi kita, Tuhan akan mendahulukan bagi orang-orang yang memang sebelumnya sudah menantikan Tuhan, yang sebelumnya sudah mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi berbahagialah saudara ketika saat ini kita sedang menantikan Tuhan. Karena Tuhan kita juga di surga sedang menantikan waktunya. Sesuai dengan ketika Bapak bilang yes, Tuhan akan bergerak memulihkan kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, dan ada pertolongan Tuhan.
sebenarnya ini sudah tidak terlalu sabar nih Tuhan. Berapa lama lagi nih Tuhan pandemi COVID-19 ini bisa selesai. Tapi Tuhan juga di surga sudah ada sabar nih Tuhan. Bapak, waktunya ini Bapak, saya memulihkan umatku, menyelamatkan anak-anakku. Waktunya saudara. Itulah sebabnya terus nantikan Tuhan. Ingat Tuhan adil. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya itu. Tuhan akan menunjukkan pertolongannya itu dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10, anugerah Tuhan bagi orang yang menantikan Dia. Firman Tuhan katakan, Wahyu 3 ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kitab Wahyu memang berbicara tentang kitab akhir zaman. Nah, firman Tuhan katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, menantikan Yesus, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini janji Tuhan. Anugerah Tuhan ketiga bagi setiap orang yang menantikan Tuhan, kita mendapatkan janji perlindungan Tuhan di hari pencobaan. Dan inilah salah satu hari pencobaan itu. Saya berdoa di tengah-tengah pandemi ini, COVID-19 ini, kita dilindungi Tuhan. Amin. Kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan saya berdoa bahwa usaha pekerjaan kita juga nanti dipulihkan Tuhan sedemikian rupa, saudara. Keluarga kita semakin dipulihkan Tuhan, karena di balik ini saya percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun ini bencana pandemi, saudara, wabah, ini mewabah bagi dunia, tetapi di satu sisi kita percaya di balik ini ada kebaikan Tuhan. Ingat apa yang dialami oleh Ayub ketika dia mengalami pencobaan yang luar biasa, ketika usahanya tiba-tiba bangkrut, saudara. Istrinya meninggalkan dia sakit, anak-anaknya meninggal. Tetapi setelah pencobaan yang dialaminya itu, Tuhan pulihkan hidupnya. Bahkan kekayaannya bertambah 2 kali lipat. Anak-anaknya yang perempuan jadi anak tercantik di dunia pada waktu itu. Luar biasa. Itulah sebabnya kasih Tuhan, nantikan Tuhan. Ada janji perlindungan Tuhan bagi orang yang nantikan Tuhan. Ya, kita sudah baca Mazmur 91. Bagaimana janji Tuhan untuk melindungi kita. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita terus mencari wajah Tuhan di dalam Mazmur 91 itu, orang yang mencari wajah Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, ada janji perlindungan. Saudaraku, jangan khawatir, jangan takut. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu memelihara dan menopang hidup. Dan yang terakhir, Ibrani 9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan bahwa demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, janji keselamatan itu menjadi milik kita. Yohanes 5 katakan bahwa kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Tetapi kemudian, saudara, keselamatan ini kita harus berjalan mempertahankan keselamatan kita. Kadang kalau kita tidak hati-hati, apalagi di dalam Matius pasal 7, saudara melihat bagaimana akhir zaman orang yang awalnya kelihatannya
dia bisa menyembuhkan orang dalam nama Yesus Kristus, mengusir setan, ya, dia bisa melakukan mujizat, dia ikut Tuhan. Tapi hari terakhir keselamatannya itu hilang. Dia berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Jadi rupanya satu sisi dia percaya Yesus, tetapi satu sisi dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia masih hidup di dalam pola dunia, masih hidup di dalam kejahatan. Sampai Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Saudara, keselamatan kekal itu kita akan alami ketika kita terus menantikan Tuhan. Hidup di dalam firman-Nya. Saudara ingat di dalam Matius pasal 25 perumpamaan tentang 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Mereka sama-sama menantikan Tuhan, tetapi yang bijaksana bawa pelita dan juga bawa minyak. Tetapi yang bodoh bawa pelita tetapi tidak bawa minyak di dalam buli-buli. Nah, ketika Yesus datang, yang membawa minyak ini mereka terus isi pelita mereka dan pelita mereka tetap nyala. Tetapi yang kehabisan minyak, mereka berusaha untuk beli minyak di luar, tetapi sang mempelai sudah masuk dan pintu gerbang ditutup dan tidak ada kesempatan lagi bagi gadis yang bodoh ini untuk masuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang bodoh di akhir zaman. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pertahankan keselamatan dengan tekun nantikan Dia. Dengan tekun hidup di dalam firman-Nya. Jangan sampai kita mulai larut dengan dunia ini, tercemar dengan dunia ini, dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, nantikanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pujian, saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membawa kita untuk terus-menerus menantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai ada celah di dalam hidupku. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ada kasih dan kebahagiaan yang Tuhan akan berikan. Dan ada janji perlindungan Tuhan dari pencobaan akan melanda bumi ini. Dan keselamatan yang kekal Tuhan sudah siapkan. Kita akan menyerah Tuhan dalam segala perkara. Kita akan pujian ini, haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan, menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tidak akan menyerah Tuhan, haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan, terus menantikan Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya. Mengalir memenuhi kami Tuhan, mengalir memenuhi seluruh umat-Mu. Haleluya. Kekuatan baru mengalir Tuhan, kekuatan yang baru, anugerah yang baru mengalir. Shikana mana parala basangka nama parala basika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi mengalirkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi kami, mengalirlah di keluarga kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus saat ini bagi setiap anak-Mu yang menantikan Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu atas mereka. Berikan kekuatan yang baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setiap selalu baru Tuhan berikan, bahkan perlindungan di hari pencobaan, bahkan keselamatan kekal itu menjadi milik umat-Mu. Ini doa hamba-Mu, supaya hari-hari ini kami tetap menantikan Tuhan. Kami kuat berdiri di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap berdoa buat bangsa kami. Tolonglah Tuhan, mulai dari presiden kami, aparat negara kami dari pusat hingga daerah. Mereka bersatu padu Tuhan untuk menangani COVID ini bersama-sama. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan
Tuhan akan melakukan COVID-19 ini. Grafik akan menurun. Kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan bertindak, waktunya Tuhan menolong. Jamaah mereka yang sakit Tuhan, yang terpapar positif corona, oleh bilun-bilunmu mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tolong para dokter, tolong para perawat Tuhan. Berikan hikmat-Mu di dalam merawat, dan Tuhan juga melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari kita mau memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah datang di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami percaya kami akan semakin dikuatkan Tuhan. Kami teguh di dalam Engkau, karena Engkaulah penopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah men-sharingkan kebenaran firman-Mu. Ada urapan baru Tuhan yang selalu turun ke atasnya. Kau berkati juga keluarganya. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Mari sebelum kami bawa persembahan kami, Kau berkati setiap daripada kami. Jemaat-Mu yang di rumah yang mau memberi Tuhan, Kau berkati Tuhan. Sehingga berkat yang terindah Tuhan turunkan ke atas mereka senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami mau memberi, karena kami percaya Engkau sudah memberikan kami yang terbaik, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini kami sudah siap memberi. Jemaat yang di rumah sudah siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat pujian ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
kasih Tuhan, di akhir ibadah kami, ibadah online hari ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, karena Engkaulah yang punya kemuliaan itu. Dan kami percaya bahwa ada perkenanan Tuhan dalam setiap ibadah. Dan biarlah Tuhan terus seluruh jemaat, bahkan bangsa kami ini menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunlah